Berhenti cari pengakuan, berhenti cari peninggian, karena semua itu datang dari Tuhan. Selama kita masih hidup, mari jangan kejar kekayaan maupun pengakuan, tapi kejarlah panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah buktikan Engkau hidup, Engkau setia, Engkau besar. Bapa, sebentar firman-Mu dibagikan, berdoa agar setiap menit ke depan Tuhan boleh memimpin setiap perkataan hamba-Mu. Biar oleh Roh Kudus-Mu, setiap umat-Mu boleh dibangun, iman kami semakin bertumbuh, dan umat-Mu boleh menghidupi kehendak-Mu dalam hidup mereka. Mampukan kami memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang what defines you. Apa yang mendefinisikan Anda? Ketika orang dengar nama Anda, apa yang muncul di benak mereka? Apa yang mendefinisikan diri Anda di mata orang? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, yang mendefinisikan kita adalah tingkah laku kita. Your attitude defines you. Perilaku kita, perbuatan kita yang mendefinisikan siapa kita. Anda pernah dengar kata acts speak louder than words? Tindakan bicara lebih keras daripada perkataan kita, karena orang akan lihat perbuatan kita. Nama baik, sebagai apa kita dikenal, adalah buah dari hidup kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Dari semua itu akan terbentuk sebuah julukan biasanya. Contoh, si murah hati, si baik hati, atau orang bilang si tukang ngutang, atau si pemalas. Atau orang juga akan mengenal kita sebagai orang yang pegang janji, orang yang tepat waktu, orang yang jujur. Orang akan mengenal kita, memberi sebutan kepada setiap kita sesuai dengan perbuatan atau sikap kita. Bagaimana kita memperlakukan orang. Contoh, ada orang yang kalau teman-temannya sebut dia, langsung mereka bilang gini, dia sih pasti terlambat. Kenapa? Karena temannya itu selalu gak pernah tepat waktu. Atau, begitu orang ini muncul, teman-teman langsung bilang gini, dia lagi, pasti nawarin asuransi. Kenapa? Karena setiap kali dia muncul, selalu nawarin asuransi. Kita akan dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita sesuai dengan perilaku kita dan tingkah laku kita. Your attitude defines you. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik tidaklah terbentuk instan. Begitu orang kenal kita, kita langsung punya nama baik. Tidak demikian. Nama baik itu dibentuk oleh waktu. Teruji. Orang-orang akan melihat apakah kita adalah orang yang baik. Nama baik bukan sesuatu yang mudah diperoleh, perlu bayar harga, butuh perjuangan. Justru yang bikin mahal itu adalah nama baik. Sebuah brand menjadi terkenal karena kualitasnya, karena terpercaya. Dan untuk mempunyai sebuah brand yang dikenal, brand yang dipercaya, sebuah nama baik tidaklah mudah. Butuh pembuktian bertahun-tahun, butuh upaya, pengorbanan, dan waktu yang tidak sedikit. Bahkan tidak mudah untuk membangun sebuah branding, orang butuh keluar uang begitu banyak. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan, karena dengan adanya nama baik, apa yang kita bangun itu bisa kita wariskan buat anak cucu kita. Untuk memperoleh sebuah nama baik, kita juga harus membuktikannya lewat hidup kita. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dari kecil dikatakan firman Tuhan, anak-anak itu sudah bisa dikenal dari perbuatannya. Berarti
perbuatan kita akan mendefinisikan siapa kita. Apakah kita pemalas, apakah kita tukang ngutang, tukang tipu. Bahkan ada istilah perempuan jalang, mengerikan. Saya ambil kata-kata ini dari apa yang beredar di masyarakat. Bagaimana orang bisa mendefinisikan seseorang sebagai pemalas, tukang ngutang, tukang tipu, dan lain sebagainya. Karena perbuatan mereka, karena cara hidup mereka. Kalau kita ingin dikenal dan dengan hal-hal yang baik, kalau kita ingin punya nama baik, kita harus memastikan bahwa semua itu adalah buah dari hidup kita. Kita nggak bisa marah ketika orang sebut kita dengan hal yang negatif. Justru kita harus introspeksi, apakah hidup kita membuahkan yang baik? Karena nama baik dibangun bertahun-tahun, merupakan pembuktian diri dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita kerja malas-malasan, kita tukang nipu orang, tidak salah orang menjuluki kita demikian. Tapi ada orang-orang yang dijuluki, disebut si murah hati karena dia senang memberi. Waktu orang yang saya kenal cukup dekat ini dipanggil Tuhan, banyak yang menangisi kepergiannya. Kenapa? Karena dia dikenal baik, dikenal murah hati, suka memberi. Dan di image-nya, di mata teman-temannya, dia adalah orang yang sangat baik. Satu kali nanti kita juga nggak ada lagi di dunia ini. Dengan apa kita mau dikenal? Sebagai apa kita ingin dikenang? Anda akan dikenal sebagai apa? Tergantung dari tingkah laku Anda. Seperti seorang anak dikenali dari perbuatannya, demikianlah perbuatan kita akan mendefinisikan siapa kita. Kalau kita nggak mau dipandang rendah sama orang, jangan berlaku rendah. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang gak suka dipandang rendah, banyak orang yang gak suka direndahkan. Tapi mereka gak ngerti bahwa orang akan menilai kita dari outcome, dari perilaku, dari perbuatan kita. Orang akan mengenal kita dari perbuatan kita. Kalau kita gak mau dipandang rendah, jangan berkelakuan rendah. Jangan aji mumpung, jangan suka nipu orang, jangan suka mencuri, jangan malas, jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Tahukah Anda bahwa perbuatan kita yang baik mempermuliakan Bapa di sorga? Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin kita nggak suka dihakimi orang, mungkin kita nggak suka dinilai orang. Tapi firman Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nggak ada orang yang bisa bilang gini, gue baik tapi nggak kelihatan. Gue kalau berbuat baik tuh nggak ada yang tahu. Enggak, perbuatan kita yang baik harus nampak. Di depan orang kita harus baik. Karena perbuatan baik kita yang memuliakan Bapa yang di sorga. Justru kenapa banyak anak Tuhan jadi batu sandungan? Karena iman dan perbuatannya nggak sejalan. Hal kedua yang mendefinisikan kita adalah respon kita. Your response define you. Bukan apa yang orang lakukan terhadap kita dan bukan keadaan sekeliling kita yang mendefinisikan siapa kita, tapi respon kita. Kita nggak bisa menghalangi orang berbuat jahat sama kita. Kita nggak bisa bikin keadaan tidak menjadi tantangan bagi kita. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tergantung respon kita, bagaimana menanggapinya. Bukan apa yang orang lain lakukan terhadap kita yang mendefinisikan kita, tapi respon kita kepada mereka. Amsal 24 ayat 19 berkata gini, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Kalau orang mau jahat, kita nggak usah marah sama mereka. Ada yang bilang gini, kok orang jahat makin kaya?
Kok orang nipu makin kaya? Firman Tuhan berkata, jangan iri kepada orang fasik. Amsal 24 ayat 29 berkata gini, janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Bukan hak kita untuk membalas orang. Pembalasan itu milik Tuhan, kata firman Tuhan. Pastikan kita bereaksi benar meskipun orang lain tidak memperlakukan kita dengan benar. Pastikan kita berbuat baik sama orang meskipun orang lain tidak melakukan yang baik kepada kita. Karena orang baik tidak akan berubah meskipun orang lain berbuat jahat sama dia. Orang benar akan tetap bereaksi benar meskipun keadaan sekelilingnya tidak benar. Emas tidak berubah jadi lumpur meskipun dia dibuang ke tengah lumpur. Uang 100.000 dibuang ke tanah tidak kehilangan nilainya. Siapa kita tidak akan berubah hanya karena keadaan di sekeliling kita. Siapa kita tidak akan berubah hanya karena orang lain berlaku bagaimana terhadap kita. Tetaplah bereaksi benar dalam tekanan. Amsal 24:16 bilang gini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau engkau orang benar, engkau mungkin jatuh, tapi kalau engkau tetap hidup dalam kebenaran, memastikan sikap-sikapmu engkau ambil dari kedasar kebenaran, reaksimu tetap dalam kebenaran, saya percaya engkau akan bangun lagi. Engkau coba gagal, percayalah. Orang benar itu destinasinya pasti bangkit lagi. Orang bijak harusnya menghindari masalah, bukan bikin masalah. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi jangan sampai masalah itu kita yang buat. Amsal 22 ayat 3 berkata gini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kita nggak mungkin hidup ini mulus-mulus aja. Pasti ada aja masalah yang datang. Tapi respon kita akan menunjukkan kita orang bijak atau tidak bijak. Orang yang bijak, dikatakan firman Tuhan, melihat malapetaka, bersembunyi. Artinya gini, lihat ada masalah, dihindari. Jangan malah cari-cari masalah. Jangan malah bikin masalah. Orang yang bijak menghindari masalah. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan masalah, jangan dilakukan. Enggak, Tuhan pasti sertai. Enggak, masalah tetap masalah. Contoh, kita memasukkan pajak, kita memasukkan izin dan lain sebagainya. Tuhan nggak akan tolong kita kalau kita nggak hidup dalam kebenaran. Jangan malah cari masalah. Orang bijak menghindari masalah, bukan malah bikin masalah. Hidup pasti ada tekanan, hidup pasti ada pergumulan. Tapi respon kita menentukan. Tahukah Anda bahwa ketika kita bersyukur, itu memberi kekuatan? Amsal 24 ayat 10 bilang ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Waktu kita punya masalah, jangan malah tawar hati. Jangan malah kecewa dan down. Bangkit dan mengucap syukur. Karena ketika kita tawar hati dalam masa kesesakan, kita malah menjadi lemah. Aku gak bisa. Hidup ini susah. Hidup ini banyak masalah. Perkataan kita justru membuat kita lemah. Kalau kita mengucap syukur, kita akan menemukan kekuatan. Efesus 5 ayat 20 bilang ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Filipi 4 ayat 6 berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Waktu kita punya masalah, kita punya pilihan, mengeluh atau bersyukur. Waktu kita ngeluh, kita jadi lemah. Tapi waktu kita bersyukur, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan itu sumber pengharapan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu saya lagi stres, saya cuma bilangin, thank you Lord, thank you Lord. Saya nggak tahu saya mesti gimana, tapi saya bersyukur aja. Tahukah bahwa ujian itu malah menguatkan iman. Tanpa pergumulan, tidak akan ada kesaksian. Bukankah hari ini
kalau kita lihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, justru itu jadi momen yang ngasih kita kekuatan dan iman kita bangkit lagi. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau Engkau pernah tolong aku percaya Engkau bisa tolong aku lagi. Bagaimana kita bisa ngalamin pertolongan Tuhan? Justru dengan melewati banyak pergumulan hidup. Kita lihat dan kita saksikan betapa Tuhan hidup. Dan Tuhan membuktikan dirinya hidup dan nyata dan Dia hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Bukankah dari lewat banyak ujian-ujian iman hari ini kita lebih percaya kepada Dia? Iman kita menjadi kuat. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika kita diuji, ujian itu baik untuk memurnikan iman kita. Mari bergembiralah, mari bersukacitalah. Karena kita tahu bahwa ujian kepada iman kita akan membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Keadaan di sekeliling kita harusnya nggak mengubah siapa kita. 1 Tesalonika 5:15 berkata gini, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Saya percaya orang baik gak akan berubah jadi jahat hanya karena orang lain berbuat jahat sama dia. Orang yang benar-benar baik, mereka akan merespon dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Enggak Bu Heni, saya lagi emosi, makanya saya balas. Enggak. Berkali-kali orang jahatin saya memilih untuk diam dan tidak melawan. Waktu orang mau berusaha menjatuhkan saya enggak bela diri. Kalau salah ya bilang salah. Kita butuh koreksi orang lain. Karena kita masih belajar. Saya ambil gini. Tuhan izinin hal-hal terjadi, hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar rendah hati, belajar ngandalin Tuhan, dan sadar bahwa semua ini ada bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau ada orang yang jelek-jelekin saya, berbuat jahat sama saya nggak bales. Saya cuekin aja. Dan saya lihat gini, ketika kita nggak balas kejahatan orang, pembelaan itu datang dari Tuhan. Saya ngalamin berkali-kali. Justru kalau kita berusaha nolong diri sendiri, kita balas kejahatan dengan kejahatan, percayalah Tuhan nggak akan nolong kita. Karena Tuhan lihat reaksi hidup kita. Tuhan tuh senang melihat reaksi hidup kita. Dia menguji hati kita. Lewat semua tekanan, pencobaan, pergumulan, dan orang-orang ketika mereka berbuat jahat sama kita, sebenarnya Tuhan sedang nguji hati kita. Apakah kita juga merespon dengan kejahatan? Saya bersyukur. Dalam hidup ini saya nggak suka cari ribut dan saya nggak suka ribut sama orang. Jadi kalau ada orang yang bikin gara-gara sama saya cuekin aja. Akhirnya mereka capek sendiri. Dari sejak muda, ada orang yang ngeledek-ngeledekin saya, menghina saya, ngenyek-ngenyek saya senyum aja. Dan Roh Kudus yang ngajarin saya, senyum aja. Jadi ketika mereka mulai ngenyek saya, mulai bully saya dengan kata-kata mereka, saya diam dan saya cuma senyum. Akhirnya mereka diam sendiri, mereka capek sendiri. Liatin aja orang-orang yang jelek-jelekin saya di YouTube. Akhirnya diam sendiri kan. Kita gak usah bela diri. Pembelaan tuh datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan menuntut balas. Respon kita yang mendefinisikan siapa kita. Kalau kita bilang, gue tuh orang baik, tapi begitu orang jahat sama kita lebih jahat lagi sama mereka. Ada kan yang ngomong gitu kan? Kalau orang baik sama saya akan baik sama mereka. Tapi kalau mereka jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Enggak, kita enggak gitu. Respon orang benar akan tetap benar. Respon orang baik akan tetap baik. Justru kita harus jadi seperti emas. Waktu diuji dalam api yang keluar emas murni. Kita nggak jadi kotoran hanya karena kita berada di tempat kotor.
Lingkungan kita nggak mendefinisikan siapa kita. Perbuatan orang terhadap kita nggak mendefinisikan siapa kita. Tapi respon kita mendefinisikan siapa kita. Yang terakhir, your work define you. Karya-karyamu yang mendefinisikan siapa engkau. Karyamu berbicara. Anda boleh bilang apa saja, tapi orang akan lihat karya Anda. Contoh, Anda melamar kerja. Biasa kalau di CV, orang tuh nulis, dia mampu begini, punya keahlian A, B, C, D. At the end of the day, 3 bulan masa probation, perusahaan akan lihat kemampuannya. Apakah dia seperti yang dituliskannya? Banyak kan caleg-caleg yang kasih janji-janji sama masyarakat supaya mereka dipilih. Tapi at the end of the day, kita akan lihat pembuktiannya. Apakah mereka melakukan seperti yang mereka janjikan? Jangan omdo ngomong doang. Amsal 27 ayat 2 bilang gini, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kita nggak boleh muji-muji diri sendiri. Justru karya kita yang berbicara dan orang lain yang muji kita, bukan mulut kita sendiri. Jangan suka omong besar. Ada orang-orang tuh yang suka ngomong besar tentang dirinya sendiri. Wah, kalau saya itu begini, kalau saya itu begitu. Firman Tuhan berkata, biarlah orang lain yang memuji engkau. Buktikan lewat karyamu, jangan cuma bicaramu. Orang yang berisi pasti dipromosi. Orang yang berkualitas pasti ada di atas. Tapi berisi atau enggak, berkualitas atau enggak, itu bukan dari omongan doang, tapi pembuktian atas karya-karya. Saya percaya terang itu nggak bisa sembunyi. Orang itu kalau memang dia berisi, pasti dipromosi. Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya gini, kalau memang kita punya terang, kita nggak bisa disembunyikan. Orang akan lihat kita. Orang yang berkualitas itu nggak bisa disembunyikan. Orang yang excellent itu outstanding. Permata di tengah-tengah bebatuan itu nggak bisa sembunyi, pasti kelihatan terangnya. Cahayanya pasti berkilau. Your work define you. Karya-karyamu yang mendefinisikan siapa Anda. Karya kita bicara lebih keras dari perkataan kita. You can say anything about yourself, but your work define you. Amsal 22:29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia nggak usah banyak bicara. Orang bisa lihat, wow, keren banget. Kok bisa begini, kok bisa begitu. Justru orang yang nggak banyak bicara, saya lihat lebih bermutu hidup, lebih berkualitas. Karena dia sibuk, dia fokus dengan hidupnya, bangun hidupnya, dia kerja sungguh-sungguh. Tapi orang yang mulutnya besar, biasanya malah kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Ada kata pepatah. Promosi itu datang dari Tuhan, pada waktu Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya, Bu Heni, saya sudah kerja sungguh-sungguh, tapi kok yayasan tidak bisa melihatnya dan tidak mengapresiasinya. Well, saya percaya, promosi itu datang dari Tuhan. Kalau engkau sudah melakukan yang terbaik tapi kok nggak dapat promosi, well, waktu Tuhan. Saya ceritakan bagaimana saya udah nolong anak-anak tidak mampu sejak akhir 2006. Tapi bagaimana media baru meliput itu akhir 2012. Dan saya nggak cari itu, nggak pernah kejar itu. Work for a cause, not for applause. Kerjalah untuk sebuah tujuan, bukan untuk dapat pengakuan. Gak heran kita kecewa karena yang kita kejar pengakuan. Sedangkan saya berkarya untuk sebuah tujuan, Indonesia yang lebih baik. Tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia. Semua anak bangsa bisa sekolah. Saya bisa melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia sebelum Tuhan panggil saya. Saya bekerja, berkarya untuk sebuah tujuan, bukan untuk pengakuan. Gak pernah cari-cari ketenaran. Mazmur 75:7 berkata gini, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Peninggian itu datang dari Tuhan. Jangan mencari pengakuan.
Titus 2 ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Harusnya dalam bekerja, dalam berkarya, kita sungguh-sungguh supaya orang melihat karya kita yang terbaik dan mereka mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Alangkah sedihnya waktu orang-orang percaya nggak bisa menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia karena mereka tidak berkarya. Sedang-sedang aja, so-so, mediocre, sama dengan yang lain, nggak outstanding, nggak excellent. Harusnya anak-anak Tuhan menjadi terang di tengah dunia. Lewat pekerjaan kita, lewat karya-karya kita, kita menghasilkan karya terbaik yang belum pernah ada sebelumnya. Kita memikirkan ide-ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Karena kita punya Tuhan yang kaya dan kreatif, yang sumber hikmat. Harusnya kita mampu membuat karya-karya terbaik dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Berhenti cari pengakuan, berhenti cari peninggian, karena semua itu datang dari Tuhan. Selama kita masih hidup, mari jangan kejar kekayaan maupun pengakuan, tapi kejarlah panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita menghasilkan karya-karya terbaik. Jika kita dipanggil Tuhan, kita menyelesaikan apa yang jadi bagian kita. Saya berdoa agar setiap kita bisa mengevaluasi hidup kita, karena yang mendefinisikan hidup kita adalah 3 hal. Yang pertama, attitude kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Yang kedua, respon kita. Responlah dengan benar, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik untuk semua orang. Dan yang mendefinisi kita adalah karya-karya kita. Your attitude, your response, and your work define you. Saya berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk bereaksi benar, menghasilkan karya-karya terbaik, dan hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, berdoa agar Tuhan memampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh bersikap dengan benar di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah di dalam tekanan, penderitaan, menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami tetap merespon dengan benar. Berdoa agar Tuhan menolong kami lewat karya-karya kami. Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anak-Mu supaya melahirkan karya-karya terbaik, menjadi orang-orang yang excellent dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan, berdoa agar usaha-usaha kami menjadi usaha-usaha yang kreatif, yang menjawab kebutuhan orang banyak di dunia ini dan jadi berkat dan membawa dampak. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.